Tiada henti-hentinya, tak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini, Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa saya lakukan hingga hamba memanggil hamba kemari? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tak ada benda yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih hanya 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatu kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tidak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk seperti bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Kata Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkannya ke dalam botol. Tetapi hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat tutup botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak marah karena penjelasannya Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat dari jebakan maut yang dibuat oleh Baginda Raja Sultan Harun al-Rasyid.